Shalom all Cigers, senang berjumpa kembali di Topical Discussion malam hari ini dengan tema God's Provision, penyediaan Allah. Betapa indahnya ketika kita ini hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan penyertaannya itu tak habis-habisnya. Terlebih lagi ketika hidupmu engkau persembahkan untuk melayaninya. Ada pembelaan, ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Malam hari ini bersama dengan kami dua pasang narasumber yang heboh-heboh dan kesaksian mereka luar biasa perjalanannya dengan Tuhan. Tak sabar untuk mendengarkan kesaksian mereka. Kita mulai dengan Alvin dan Vina. Kalian bisa menceritakan apa yang kalian alami, penyediaan Allah ketika terutama di masa pandemik seperti ini. Tidak mudah karena kami mendengarkan dan kami juga banyak permintaan doa, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan di anggota CG kami. Tapi sesuatu yang besar yang Tuhan berikan atas hidup kalian, di bisnis kalian juga. Bisa diceritakan mau dari Vina dulu atau dari Alvin dulu, silahkan. Silakan Alvin. Thank you Ko Adrian Jeleli kesempatannya. Ya, saya Alvin dan Vina dari CGC 238. Kami diberi kesempatan untuk melayani CG di sana. Ya, tidak dipungkiri selama pandemi ini dari saya sendiri juga awalnya lama-kelamaan memang pasti memudar apinya, pasti kita merasa capek, kita merasa lelah gitu kan. Nah tapi dari kita tetap menjalin hubungan yang kuat dengan para sponsor dan para anak-anak kami, dan kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada dibuat oleh para leader dari Ko Adrian, dari Ko Philip gitu. Kita setia mengikuti itu, dan salah satu program yang ada adalah di Ko Adrian sama Celeli, yaitu Living Bible. Jujur pertama waktu Petrus kita semangat, kita para sponsor membagi tugas, membagi hari ini siapa gitu kan. Cuman karena nggak membaca setiap hari, lama-lama dari saya sendiri pribadi merasa bosen ya kan, karena nggak mengikuti serinya secara urut gitu kan, karena sudah diplot. Tapi itu berlanjut terus sampai ke Abraham dan Yakub, dan waktu itu saya dan Vina sharing dan kita memutuskan untuk bertobat. Maksudnya itu jadi karena Anda bagi-bagi berarti Anda tidak baca seluruhnya. Iya, Anda cuma membaca bagian yang Anda itu Tugas membuat Anda. Jadi akhirnya baca sekali, habis gitu diam nunggu orang lain yang baca, betul. Anda tidak ngikut, jadi akhirnya malah males ya. Iya betul. Dan akhirnya setelah Petrus, Abraham, Yakub, waktu di Yusuf, saya sama Vina ini mau komitmen. Ayo kita komitmen, kita baca apapun yang terjadi. Kita setiap hari selalu tulis di grup apa yang sudah kita dapat di sana. Walaupun ada yang baca, ada yang nggak baca, nggak apa-apa. Nggak ada yang merespon, nggak apa-apa. Kita tetap mau komitmen untuk tulis apa yang kita dapat setiap harinya. Dan satu seri Yusuf selama 14 hari kita berhasil menyelesaikan. Dan isinya nggak ada orang yang meresponi gitu kan. Kan kita pikir waduh ini nggak ada yang responi gitu kan, tapi kita tetap mau melanjutkan seri berikutnya. Tapi puji Tuhannya ya, apa yang kita tabur ini tidak akan sia-sia. Di seri berikutnya yang Musa itu ternyata ada beberapa orang yang meresponi, 5-6 orang yang meresponi, ikut sharing sama kita setiap hari. Ya mungkin ada bolong-bolongnya, cuman ya setidaknya mereka sharing gitu kan. Dimana juga ada juga yang lebih menguatkan hati kita. Ada anak yang jarang datang CG gitu kan. Dia tiba-tiba bilang, dia sharing ke kita kalau saya ini sebenarnya ignore ini semua, message ini semua.
Tapi setelah aku mendengarkan sesuatu, dapat suara Tuhan, dia jadi mau berkomitmen lagi untuk membaca firman. Wow, praise the Lord. Wow, puji Tuhan. Vina mau nambahin apa? Kalau aku pribadi bersyukur sekali karena walaupun di masa pandemi ini susah, nggak maksudnya kita juga adalah awal-awal digoncang sama ekonomi, tapi puji Tuhan penyertaannya Tuhan dan penyediaannya Tuhan itu nggak pernah terlambat, nggak pernah Tuhan itu benar kata Alkitab, nggak pernah sampai dibiarkan tergeletak gitu, pasti Tuhan jagai, pasti Tuhan Yes, pelihara gitu. Nah, terbukti dari waktu CG kami ketika sebelum pandemi, CG kami itu rindu punya baptisan 10 gitu, Ceko. Terus tapi sebelum pandemi itu sama sekali nggak dikasih sama Tuhan. Tapi begitu pandemi malah puji Tuhan sekali karena kita berusaha untuk tetap setia melayani di CG, ternyata Tuhan tuh kasih 3 baptisan sekaligus tanpa kita tuh perlu bersusah payah, bahkan kayak Tuhan itu tahu Ada 3? iya bahkan 3 sekaligus di masa pandemi, itu yang benar-benar di luar pikiran kita tapi Tuhan sediakan kayak gitu. Bapak, mereka tuh jiwa baru atau? Jiwa baru, Jiwa baru? iya. Oke. Dapatnya waktu pandemi atau sebelumnya sudah ada di dalam CG kalian? Dapatnya bulan Maret sama Februari. Ya Iya. kira-kira di masa-masa Iya. mulai-mulainya pandemi. Betul, Dan malah mereka berkembangnya dan malah mau dibaptisnya di masa pandemi. betul. Puji Gitu, Tuhan. Puji Tuhan. Wow, dapat 3 ya? Iya, langsung Wow, dapat luar 3. biasa. Puji Tuhan sekali itu. Ya, CG lain 1 aja sudah mujizat, kalian dapat 3. Betul. Luar biasa. Apa yang mau di-sharingkan dari perjalanan di pekerjaan? Saya Iya, tahu. dari tadi baru cerita CG-nya ini. Ya, ketika kalian setia mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, saya percaya banyak sekali kesaksian yang kalian alami juga, pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Iya. Untuk dari segi pekerjaan Ceko, Alvin ini kan ada di bidang industri, ya kan, itu memang termasuk salah satu sektor yang terdampak untuk ini. Tapi puji Tuhannya atas perlindungan Tuhan, kita itu yang paling jelek itu di bulan 5 gitu kan, kita omsetnya turun hampir 50% lebih. Tapi puji Tuhannya kita masih bisa survive secara operasional dan kita bisa membayar THR karyawan-karyawan kita secara penuh, walaupun memang kita cicil 2 kali, tapi kita berkomitmen untuk membayar mereka secara penuh dan Tuhan penuhkan. Dan customer lama yang pembeliannya mulai menurun, Tuhan tambahkan dengan customer besar lainnya. Kalian dapat customer baru juga. Iya. Jadi bukan hanya dapat jiwa baru yang mau dibaptis di CG, tapi dapat customer baru di bisnis. Amazing. Iya. Ya. Ya, puncaknya di bulan Juli kita ini gudangnya itu sampai penuh dengan produksinya kita. Wow, berarti memang kapasitas kalian dipenuhkan Bertambah, oleh Tuhan. iya. Wah. Bukan stok ya, bukan Iya. nyetok, tapi Iya. karena kapasitas Penjualannya ekspansi, bertambah, betul. Ya, penjualan Iya. bertambah Di tengah sehingga pandemi ini. stoknya Ya, puji Tuhan kok. butuh space lebih Iya, besar lagi. Dan karena masa pandemi ini kita bingung gimana ini, kita mau tambah keluar uang lagi untuk sewa, untuk kontrak, cukup nggak ya uangnya gitu kan. Tapi ya akhirnya itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu omsetnya bertahanan meningkat, bahkan di bulan September itu sudah 3 kali lipat dari yang bulan Mei yang anjlok itu. Wow. Jadi sudah pulih dan akhirnya kita memutuskan untuk ekspansi kontrak di gudang baru. Dan ya puji Tuhan kita sekarang sudah selesai renov, sudah ditempati sekitar 3 mingguan. Dan ini kapasitasnya 2 kali lipat lebih Iya, besar dari gudangnya yang lama. sekitar 2 kali lipat lebih besar dari gudang yang lama. Jadi kita nambah, ada 2 gudang sekarang. Di masa pandemi malah bertumbuh ya. Ya puji Tuhan kok. Sama seperti yang CG yang kalian tekunin juga, Iya, yang
dari yang nggak ada yang komentarin Living Bible sampai sudah berapa orang sekarang sudah ada sekitar 5 sampai 6 orang yang ikut. Mulai ikut juga dari 0 yang baptis menjadi 3, sedangkan di tengah-tengahnya bisnis kalian tumbuh. Bahkan bisa diomong hampir 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Iya. Wow, luar biasa. Memang Kasih Tuhan setia kita Tuhan. Tuhan yang baik ya. Luar biasa. Dari Vina bisa menambahkan apa pengalaman yang terjadi? Kalau Vina pribadi mungkin nggak sampai yang breakthrough yang besar-besaran, tapi Vina kerasa sekali penyediaan dan penyertaan Tuhan selama pandemi ini. Bisnis kalian sendiri-sendiri Ya, harus beda. diperjelas. Ya. Betul, bisnis kita sendiri-sendiri. Kebetulan Vina ada toko di mall dan waktu pandemi pasti sangat terdampak di mall. Orang-orang pada takut masuk mall, terus ada 1 bulan toko Vina sama sekali nggak boleh buka, jadi nggak ada income sama sekali. Nah, waktu di bulan Maret April itu Vina sempat kepikiran khawatir pasti, kan masih manusia, tapi habis gitu Tuhan itu di suatu subuh Tuhan itu mungkin tahu gimana perasaan Vina dan apa kekhawatiran Vina. Subuh-subuh Tuhan suruh Vina bangun jam 4 subuh, terus Tuhan bilang, ayo hidup sama aku hari per hari dan aku akan menyatakan kasih karunia aku tuh cukup buat kamu, kayak gitu. Nah, sejak ada suara itu di subuh jam 4 itu, Vina bangun, Vina menyadari bahwa oh iya, penyertaan Tuhan itu cukup gitu. Jadi setelah itu ya sudah, Vina nggak berkutat dengan masalah, ya Vina fokus dengan apa yang ada, apa yang bisa dikerjakan dan fokus pada CG. Nah, ketika Vina fokus pada CG, justru itu yang menjadi kekuatan. Jadi Vina udah lupa masalah Vina dan anak-anak sendiri yang menjadi kekuatan buat Vina untuk tetap going on gitu. Dan di bulan April Vina sempat kepikiran, aduh Tuhan gimana ini, ada beberapa invoice yang harus Vina bayar di bulan Agustus, ya kan. Nah, tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, Tuhan cukupkan. Nggak ada yang namanya kurang, minus, tapi ya pas gitu loh. Malah Tuhan kasih lebih dan sekarang puji Tuhan semua berjalan baik dan omsetnya sudah kembali normal lagi. Oh, puji Tuhan. Jadi kalian berdua sendiri-sendiri mengalaminya ya. Iya. Allah kita dahsyat. Ketika kita mengerjakan visi, maka kalian akan menerima penyediaan daripada provision dari Tuhan. Masih mau tanya, apakah sulit kalau tadi soal Alvin nggak cerita, tadi Vina kan cerita Anda dengar dari Tuhan sendiri. Kenapa kok Anda memutuskan untuk tetap melayani di tengah-tengah, padahal bisnisnya kan sempat turun katanya bulan 5 Mei ya. Itu ya. Ya, bulan 5 sempat turun. Apa yang membuat Anda nggak capek, padahal Anda tadi bilang ada capeknya, tapi apa yang menyebabkan Anda tetap komitmen? Kalau dari Alvin, ya sekali lagi yang memberikan berkatnya Tuhan. Dulu dapat kerjaan itu juga berkat dari Tuhan, gitu kan. Jadi ya Alvin mikirnya gini sih, kita mau stres, kita mau mikirin omset nggak naik, omsetnya turun, kita bisa apa gitu kan. Ya saya kalau Alvin sendiri, ya Alvin tetap mau menjalankan ini, hidup bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan, terus berkomitmen dengan Tuhan. Nanti ya Alvin yakin kok Tuhan nggak mungkin mau anaknya tergeletak. Gitu dari Alvin. Berarti yang pertama Anda percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Anda sebagai anak, Anda nurut aja. Yakin tidak mungkin Tuhan itu tinggalkan Anda. Yeah. Yang kedua ayatnya adalah, emangnya kalau kekhawatiran itu dipikirkan bisa berbuat apa ya? Biarlah kekhawatiran sehari buat sehari saja ya. Betul. Jadi ya di tengah-tengahnya sama seperti kata-kata Vina, yang bisa dilakukan ya dilakukan. Betul. Ya, kita cuma bisa berusaha, Bu. Jadi bisnis tentunya tetap dikerjakan, tetapi di tengah-tengahnya tidak berhenti melayani. Iya, Bu. Dan ternyata efeknya bukan hanya di dalam pelayanan tapi juga di pekerjaan. Betul. Tuhan benar-benar come through, Dia yang memberikan penyediaannya. Iya. Menyiapkan apapun biaya yang dibutuhkan,
Kalau Anda bahkan diekspansikan menjadi 2 kali lipat ya. Iya, puji Tuhanku. Luar biasa. Saya tahu memang Tuhan itu baik. Saya percaya kalau kita percaya bahwa Allah itu Allah yang baik, sama seperti Alvin dan Vina. Bapak itu Bapak yang baik. Enggak mungkin Tuhan itu tinggal sikap hati kita aja bagaimana. Kita enggak menggerutu, kita enggak Ya, tetap bersyukur. berhenti melayani, Praise. tetap Memuji bekerja ya Tuhan. tetap, pelayanan ya tetap, dengan pengharapan bahwa Tuhan nanti akan mencukupkan, bahkan menyediakan segala yang dibutuhkan, dan akhirnya Alvin dan Vina mengalaminya. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian kalian. Saya percaya CGers, kalau kalian mengalami di masa pandemi ini, kalian mengalami pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan, tetap taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Tetap setia untuk mengerjakan visinya. Tetap bersyukur, tetap memuji Dia, tetap justru malah melekat dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan, mereka tetap melekat dengan Tuhan dan mengerjakan visinya. Maka ada pembelaan dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa disediakan atas Vina dan Alvin. Bersama dengan kami juga narasumber malam hari ini, Ricky dan Listi. Saya diberkati dengan teasernya luar biasa, kalian berdua heboh, entah terjadi apa ya pada saat kalian mengalami juga kesulitan di masa pandemik ini. 4 bulan ya, enggak ada pekerjaan kalian mengalami kesulitan. Tentunya membawa dampak dalam pernikahan kalian. Apa bisa diceritakan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan yang disediakan atas kalian berdua. Halo Koko, Cece juga. Jadi terima kasih buat waktunya juga, kasih kesempatan kita buat sharing hari ini. Saya Ricky, ini sama ada istri saya Listi juga, kita dari C123. Ya kita mau sharing kan kayak benar-benar yang pertama yang kita mau bilang, Tuhan itu luar biasa memang. Jadi kayak kita percaya bahwa Tuhan itu selalu buat segala sesuatu pasti indah pada waktunya, dan asal kita tetap percaya, kita enggak kayak tadi Koko bilang, kita enggak mengeluh tapi kita tetap mengerjakan visi. Nah itu yang kita lakukan kayak gitu. Jadi kayak kemarin waktu pandemik 4 bulan, memang kan pekerjaannya Ricky ini kan sebagai event organizer. Jadi kita memang benar-benar, apalagi kalau dunia wedding itu pasti kayak pasti mengumpulkan kerumunan banyak orang gitu kan ya Coach. Jadi apalagi kondisi pandemi 4 bulan, jadi semua klien itu pada postpone, terus pindah tanggal, bahkan nggak dapat klien sama sekali karena sistem kerjanya Ricky kan bukan jemput bola, tapi bola itu datang gitu loh. Jadi kayak aku ngomong sama Listi, waduh ini pasti parah ini pasti gitu. Jadi di starting bulan April, Mei, Juni, Juli tuh bener-bener nggak ada event, bener-bener pemasukan 0, 1 rupiah aja nggak ada. Jadi bener-bener 0, terus kita malah nggak ada pemasukan, malah keluar. Jadi kita tuh malah keluar terus kayak gitu, karena kita juga harus bayar beberapa hal juga karena memang itu tanggungan kita, jadi kita memang harus bayar dan sebagainya. Jadi kayak memang kita ada tabungan sih, Coach, ada tabungan. Akhirnya mau nggak mau itu yang harus kita korbankan kayak gitu. Jadi sempat tanya juga waktu itu kan, tanya info-info apakah bisa dengan apa yang kita bayar tuh bisa dialihkan atau bagaimana. Itu ternyata intinya adalah nggak bisa. Jadi kita harus tetap mengikuti kayak gitu, kita harus tetap bayar full apa yang harus kita memang bayar. Jadi akhirnya kita komitmen, ya udah bayar kayak gitu. Padahal kalau Ricky yang dulu, kalau kondisi kayak gini, apalagi yang sensitif soal uang itu, pasti kita tuh bertengkar kayak gitu. Listi nggak sih? Aku yang mulai kayak gitu. Jadi kayak, karena aku selalu merasa kayak, aku udah kerja, cari uang, kok uang nggak nambah-nambah, kok uang kok masih gini-gini toh, kok kayak ini kehidupan kok cuma gini-gini aja kayak gitu. Jadi kayak Ricky yang dulu tuh kayak gitu loh. Selalu kalau tanya kayak uang kita ada berapa, Listi jawabnya berapa, itu nggak sesuai sama aku pasti bete gitu. Jadi kayak selalu marah, malah Listi bisa tak diamin 3 hari gitu. Karena aku merasa kayak orang tuh nggak bersyukur banget gitu loh. Terus kemarin kondisi pandemi 4 bulan, ya kita bersyukur, kita sangat bersyukur kita ada di sini, digembalakan Koko Cece, terus dengan coach kita juga, Kotomi Cedesi. Koko Cece, tiap kali kita meeting selalu kita dikasih tahu tentang Son of the Vision, bagaimana jadi anak visi, benar-benar jadi anak yang baik, maksudnya nggak menuntut minta ini dan itu sama Tuhan, tapi kita nggak kasih apa-apa kayak gitu. Jadi hari itu 4 bulan itu kita benar-benar belajar
lebih dalam tentang apa itu artinya jadi anak yang baik, jadi anak visi yang baik. Mungkin kondisinya secara manusia kelihatannya secara manusia nggak bisa, karena kita merasa kayak kondisi pandemik itu bukan kita yang salah gitu loh. Tapi kayak hari itu kita belajar, kita mau jadi anak yang baik, apapun yang terjadi kita mau tetap kerjakan apa yang memang Tuhan mau untuk kita kayak gitu. Jadi kita 4 bulan itu kita nggak fokus dengan pekerjaan, mau ditangisi, mau didoakan ya tetap klien nggak datang kayak gitu. Jadi kita komitmen, kita fokus, yuk kita mau bangun anak-anak di CG waktu itu. Waktu itu kan kita meeting, kita kan CG online ya Coach. Terus kayak waktu itu sempat kita lihat CG-nya YouTube yang di Ko Adrian pernah bilang bahwa bosen tuh pilihan. Kita nggak bisa salahkan keadaan, tapi bosen tuh pilihan gitu loh. Kalau memang ini CG online terus kenapa kayak gitu. Jadi kayak mau salahkan siapa, kita nggak bisa salahkan siapapun. Waktu Koko bilang kayak gitu, kita tuh ketemplak gitu loh. Terus kayak aku tiba-tiba kayak Tuhan itu tegur. Akhirnya kita bangkit, aku ngomong sama Listi, ya apa kita buat sesuatu di CG online. Mungkin anak-anak bosan karena mungkin ya kita cuma begitu-begitu aja kayak gitu. Sehari itu kita benar-benar fokus, kita fokus ke anak-anak CG, kita dekor, kita duit something, nggak tahu itu mau diterima atau enggak ya. Kayak Alvin mau share Living Bible, mau respon nggak respon terserah, pokoknya kita lakukan yang terbaik. Jadi puji Tuhan waktu kita lakukan itu, kita dekor di rumah kita, jadi kayak pasang lampu dan lain sebagainya. Dan kita jujur kita terinspirasi Koko CC juga. Jadi kayak tiap kali kita ngelihat CG online, dekor kayak gini semua pasti butuh effort kayak gitu. Dan aku merasa terberkati. Jadi akhirnya kita lakukan itu dan puji Tuhan anak-anak itu malah seneng karena mereka malah melihat sesuatu yang berbeda kayak gitu. Jadi dari minggu ke minggu terus puji Tuhan kayak Tuhan buat percepatan juga di CG. Jadi kayak 4 bulan itu kita nggak fokus dengan masalah kita nggak fokus dengan mau tuh uang masuk, uang keluar terserah gitu ya. Cuma hari itu 4 bulan kita benar-benar fokus sama CG anak-anak dan puji Tuhan anak-anak itu bangkit, leader-leader, sponsor-sponsor, anak-anak CG mereka antusias. Waktu itu kita pernah juga bikin anniversary kita 1 tahun CG. Kita tantang anak-anak untuk 1 bawa 1 dan puji Tuhan kayak anak-anak tuh respon dan hari itu banyak jiwa baru datang. Jadi kayak sekalipun untuk online, jadi kita benar-benar bersyukur kayak kita waktu melihat itu kayak gak ada batasan gitu loh. Masa kayak Tuhan tuh gak terbatas. Terus waktu itu juga setelah kita fokus 4 bulan CG, kita benar-benar kayak diisi full gitu ya Coach. Kita ambil kesempatan untuk mau benar-benar deket, melekat sama Tuhan. Terus setelah itu waktu bulan Agustus ya kalau gak salah ya, Juli atau Agustus waktu itu lihat saat teduhnya Ko Philip. Waktu itu Ko Philip juga dia bilang bahwa saya dapat rema, saya dapat kayak gambaran bahwa bulan Agustus September Tuhan itu akan kembalikan. Waktu itu Ko Philip ajak berdoa untuk setiap businessman arahkan tangan ke layar, kita berdoa. Tuhan saya rasakan Agustus September Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Ya kita berdoa gandengan tangan, kita cuma mengimani dan amin. Ya kita nggak tahu akan terjadi apa gitu kan Coach. Yes. Tapi benar-benar waktu kita berjalan bulan Agustus, September sampai hari ini, kita bisa merasakan benar kayak Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba kayak apa yang sudah kita keluar 4 bulan kemarin, secara keuangan kita benar-benar sampai itu 50% dari tabungan kita itu terkuras. Dan benar-benar waktu bulan Agustus, September sampai ke hari ini Tuhan benar-benar kerjakan, Tuhan tambahkan. Bahkan waktu kita hitung-hitung, loh ternyata Tuhan itu malah mengembalikan 3 kali lipat. Jadi kita tuh sampai kayak kaget kayak, wih kok luar biasa Tuhan ini. Padahal kita juga gak minta dan 4 bulan itu kita gak berdoa untuk minta Tuhan kembalikan pekerjaan kita, minta Tuhan kembalikan klien-klien kita. Kita fokus ke CG, ke anak-anak. Tuhan malah peduli sama kita. Ya. Dan aku hari itu percaya satu hal bahwa ya kayak tadi Vina bilang, Tuhan gak akan biarin anaknya tergeletak. Dan aku tuh benar-benar percaya bahwa sekalipun kita nggak minta, Tuhan pasti kasih. Tapi memang kita nggak tahu kapan. Jadi kayak benar-benar kita mau tetap bergantung, tetap percaya bahwa apa yang terjadi itu nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu yang jadi firman yang selalu menguatkan aku tiap hari kayak apapun yang terjadi itu nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kayak gitu. Nah aku percaya pandemi kemarin 4 bulan itu pun sekalipun secara manusia itu kayak aneh hancur berantakan kayak gitu. Tapi kayak kita pasti tetap bisa nafas, kita masih bisa tetap makan, kita nggak minta-minta, itu kayak lebih dari bersyukur buat kita. Yes. Jadi dari situ Tuhan kembalikan dan kita pun juga berdua, kita juga hubungan suami istri kita juga Tuhan pulihkan. Jadi kayak benar-benar nggak sempat bertengkar?
Sempat kok. Oh sempat ya? Sempat. Ya memang gak bisa dipungkiri ya kok ya awal-awal. Jadi kayak apa ya, sempat pernah tanya uang kita tinggal berapa gitu kan kok. Iya. Karena jujur kayak kita belum pernah ngalami masa sesulit ini kayak gitu. Jadi kita tuh kayak secara manusia bingung mau menghadapinya gimana kayak gitu. Jadi begitu waktu Lucy bilang aku kaget karena kayak hah tinggal segitu, aku kayak waduh itu kayak mulai kayak panik gitu kan kok. Tapi gak tahu apa ya, maksudnya aku lebih memilih untuk pertama awalnya merasa kayak down, kayak bete, tapi enggak boleh kayak gini, kayak gitu. Jadi enggak perlu besok hari itu kita langsung clear semua dan apa ya benar-benar beres dan kita benar-benar berjalan, yaitu akhirnya kita ambil komitmen untuk kita mau fokus untuk kita ke CG, kayak gitu. Jadi kayak kita fokus untuk ke anak-anak, kita lebih sering komunikasi, lebih sering tanya keadaan mereka dan lain sebagainya. Jadi apa ya bersyukurnya di sana. Jadi kayak kalau mau dibilang mulus ya enggak juga gitu loh. Maksudnya kayak ya tetap mengalami ada. Kemarin sempat waktu itu pandemi ya ada bertengkar, tapi kita memutuskan untuk kita enggak mau jadi yang seperti dulu kayak gitu. Like dulu bisa 3-4 hari gitu kok. Tapi kayak benar-benar hari itu kita mau komitmen. Kalau sekarang berapa menit pertengkarannya? Cepet lah, paling kalau pagi tengkar malam udah baikan. Oh gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, dari Listi mau menambahkan dari sisinya Listi sebagai istri. Kalau dari saya ya memang iya dari awal-awal itu pandemik ya kita masih manusia juga, jadi kita sempat stres, apalagi terutama suami kan sebagai suami merasa punya tanggung jawab besar untuk keluarga. Biasanya semua pemasukan kan dari dia, tiba-tiba sekarang tidak ada pemasukan sama sekali gitu. Jadi dia pasti stres dan dia nganggur, itu juga terutama tantangannya dia karena tipenya dia kan nggak bisa diem, tipenya itu yang harus bergerak dan bekerja. Memang tipenya tuh suka bekerja gitu, agak-agak workaholic dikit lah ya. Jadi ketika masa pandemik nganggur itu benar-benar tantangan buat dia itu. Jadi dia sempat stres apa, dan saya sebagai istri juga waktu itu karena punya pemikiran, maksudnya saya juga punya kekhawatiran juga gitu ya secara manusia, iya ya ini gimana ini nggak ada pemasukan apa, jadi saya tidak bisa mengimbangi dia. Kalau biasanya tuh saya mengimbangi, saya sabar, ya awal-awal tuh saya ikutan emosi juga, kok kamu stres aku ya ikut stres kayak gitu. Jadi awal-awal tuh sempat kita sempat bentrok juga karena masalah itu, tapi ya kita bersyukur hari itu kita punya pemimpin juga, ada Coach Tommy Desi, itu yang menyadarkan kita juga sih waktu Coach Tommy Desi datang ke rumah kita, dan setelah mereka memulihkan hubungan kita juga waktu itu memang kita sudah bereskan semua. Lalu ada satu kalimat yang merema di hati kami, waktu itu Coach Tommy Desi itu berkata seperti ini, kalau pekerjaanmu tuh tidak bisa dikerjakan dalam artian maksudnya sudah nganggur kan, gak bisa diapa-apain, memang kondisinya ya memang tidak ada orang mau wedding gitu ya, jadi nggak bisa dipaksa gitu ya, nggak ada kerjaan, memang ya udah kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan gitu. Apa yang bisa kamu kerjakan? Ya visi Tuhan. Nah itu langsung kayak mata kita berdua tercelik, oh ya buat apa kita mau mikirin pekerjaan sampai stres, ya tetap nggak bisa, memang peraturan pemerintah nggak boleh ada perkumpulan orang banyak ya, terutama pernikahan gitu ya. Jadi mau dipikiri ya nggak merubah apa-apa, akhirnya kita mau fokus aja, kita mau mengerjakan visi Tuhan, yaitu lewat CG. Hari itu kita mengusahakan yang terbaik di setiap CG itu. Jadi sehari-hari yang kita pikirin tuh CG dibuat apa ya, digimanain ya supaya anak-anak tuh nggak bosen, oh di dekor, terus kita buat sesi kayak gini, jadi semua yang kita pikirin ya udah kayak kita bekerja benar-benar cuma buat Tuhan, karena pekerjaan kita udah nggak bisa dikerjain gitu kan. Nah satu kali saya ingat kan kita CG-nya via online ya Coach, pakai aplikasinya boleh disebut? Ya, kita pakai aplikasi Zoom gitu ya. Nah awalnya kita itu aplikasi Zoom itu pakai punya salah satu anggota CG, tapi itu pun punya kokonya gitu ya. Nah satu ketika itu bentrok, jadi akunnya itu nggak bisa dipakai, jadi harus pakai akun sendiri, atau ya maksudnya kita kan nggak punya akun yang premium ya. Jadi kalau nggak pakai akun premium kan setiap berapa menit harus mati gitu ya, jadi itu lumayan nggak nyaman buat anak-anak CG, jadi harus nunggu mereka balik lagi, itu kan benar-benar nggak nyaman. Jadi akhirnya kita tuh satu ketika sering bentrok, udah sampai 2-3 kali bentrok, jadwalnya benar-benar nggak bisa kepake. Terus akhirnya satu hari pas bentrok lagi, terus dia tuh sempat bilang udahlah kita beli aja langganannya gitu. Nah saya secara pribadi kan saya juga yang mengelola keuangan di keluarga, saya mikir waduh ini gak ada pemasukan, malah keluar terus buat tabungan, ini tambah lagi
keluar buat langganan Zoom gitu ya. Sedangkan biaya langganan Zoom itu kan nggak murah juga bagi kita saat itu karena memang kan kita benar-benar minus hari itu. Jadi aduh kok nambah langganan. Terus saya sempat bilang sama suami, oh coba tanya itu, tanya si ini tahu ya. Saya masih menawar di dalam hati saya. Sampai akhirnya kita tetap nggak menemukan dan Tuhan itu berkata dalam hati saya, kamu nggak percaya sama aku, percayalah, aku tuh pasti sediakan kalau kamu tuh percaya itu. Hari itu saya langsung ya Tuhan saya mau kayak itu karena saya tahu ya ini yang dimaksud, yang kalau pekerjaan saya nggak bisa saya kerjakan ya visi Tuhan yang saya kerjakan. Kalau saya harus membayar untuk visi Tuhan ya sekalipun hari itu berat gitu ya, tapi saya mau memberikan, kami mau. Akhirnya saya setuju dengan suami saya, sudah nggak apa-apa kita langganan aja. Dalam kondisi padahal kita nggak ada pemasukan, malah minus, jadi kita menambahi keminusan tabungan kita dengan langganan itu tiap bulan. Tapi kita bersyukur sama sekali, hati kita itu nggak seperti kalau kita yang dulu, kita tuh dalam tanda kutip save money gitu ya. Sekarang kita malah baru kali ini kita lihat kita hati kita buat Tuhan itu, malah kita berikan money buat Tuhan kayak gitu loh. Kalau memang itu untuk visi Tuhan demi anak-anak CG itu supaya nyaman kayak gitu. Dan setelah kita menabur itu pun kita benar-benar hati kita tuh enggak yang berharap-harap Tuhan aku sudah memberi, kamu harus kembalikan loh ya, kamu harus gantikan. Itu kita sama sekali enggak punya hati kayak gitu. Jadi setelah kita memberi pun itu sekitar bulan Mei kalau enggak salah kita langganan. Itu Juni, Juli kita masih enggak ada pemasukan, kita masih pandemik, masih terus berkurang, tapi hati kita tuh enggak berubah. Kita enggak pernah nuntut Tuhan kita ini bayar langganan terus tapi enggak ada pemasukan. Kita tetap setia mengerjakan visi Tuhan. Nah itu sampai akhirnya Agustus itu mulai benar-benar menjadi sebuah pengharapan bagi pekerjaan kami, dan sampai akhirnya hari ini Tuhan pulihkan sampai berlipat-lipat ganda. Itu pun sudah hati kami kayak cuman bisa bersyukur Tuhan itu baik, karena itu bukan yang kami rindukan dan doakan sebenarnya, tapi kalau Tuhan beri ya kita bersyukur karena memang itu juga kebutuhan kami juga gitu ya. Ya yang paling kami syukuri di masa pandemik kami melihat anak-anak CG kami bertumbuh. Kalau dulu sebelum pandemik itu jumlahnya itu bisa hampir 2 kali lipat ya dengan yang sekarang, dan itu kita juga nggak menyangka loh di masa kayak gini ternyata CG itu bisa bertumbuh waktu CG kita kalian punya 2 kali hati. lipat dari Iya, sebelumnya? Wow. dari sebelumnya. Jadi sebelumnya kita di angka 20-an, sekarang di 40-an. Kita pernah 5 juga 50-an. Jadi itu di masa-masa yang maksudnya online ini Tuhan malah tambah-tambahkan gitu. Waktu hati kita bersatu, kita sepakat mau mengerjakan visi Tuhan. Gitu Bu Uci. Dengan pekerjaan sekarang makin rame, gimana Anda masih hubungin sponsor, masih gimana? Kan katanya sibuk sekali. Oh, ya itu jadi kapan hari itu sempat, jadi begitu udah mulai, ini kan udah mulai rame gitu, terus kan waktu itu kan sempat kita ada staff kantor waktu itu ya aku. Terus karena pandemi kita off kan gitu kan, karena ya kita benar-benar gak ada pemasukan sama sekali. Lebih tepatnya anak ini resign kayak gitu. Oke, ya kita ya bersyukur di sana. Terus akhirnya waktu mulai jalan, terus kok tambah gak bisa menangani kayak gitu. Terus kok maksudnya puji Tuhannya Tuhan percayakan tambah klien-klien baru, dan itu dalam waktu yang berdekatan, dan kayak Sabtu Minggu itu kayak udah full kayak gitu. Dan tiba-tiba waktu itu ketemu sama coach kita juga waktu itu, Kotomi Cedesi, mereka bilang kita belum cerita apa-apa, kita cuma bilang gini waktu itu kalau nggak salah mau diajak apa gitu aku lupa, terus kita bilang waduh cek gak isa cek aku repot ya gini-gini, terus mari gitu akhirnya Kotomi Cedesi itu bilang dia cuma nyeletuk cari orang dia bilang gitu, cari orang kayak gitu. Aduh aku tuh kayak cari orang siapa kayak gitu dalam kondisi kayak gini. Terus kayak aku juga kayak mikirnya ini kan lagi nata keuangan lagi kan Coach. Jadi kayak mikirnya nanti cukup balik misalnya mau cari orang, mau gaji orang lagi kayak gitu. Terus akhirnya kita berdua sepakat oke, kita cari orang, bilang gitu. Kita harus cari orang, gak bisa ini, cari orang kayak gitu. Aku ngomong sama Listi waktu itu, aku percaya satu, kita cari orang Tuhan pasti cukupkan. Gak mungkin kita cari orang, dapat orang terus gak bisa bayar, gak mungkin, aku bilang gitu. Wes kita pasti percaya. Terus waktu itu kita kita akhirnya cari orang, dan puji Tuhan tuh kasih kita 2 orang langsung. Kita langsung dapat 2 staff, kita waktu itu memutuskan kita cari 2 staff kantor untuk benar-benar bisa bantu kita, dan itu benar-benar Tuhan sediakan di saat dan di waktu yang paling tepat kayak gitu. Jadi di saat itu masih mau menukan kalau misalkan kita event gitu ya Coach. Jadi itu kan prepare-nya gak bisa dekat, udah pasti prepare jauh-jauh hari. Jadi kayak beberapa bulan ke depan yang kita sudah tahu itu bakal penuh-penuh. Jadi kayak Tuhan itu sudah sediakan mereka di saat dan di waktu yang tepat.
Jadi kayak benar-benar kita masih punya waktu untuk bisa ngajarin mereka, kita masih bisa punya waktu untuk share data dan lain sebagainya. Jadi tambah kesini kayak kita sudah sangat bisa terbantu dan kita bisa kita juga masih bisa fokus dengan CG untuk tetap ajak meeting sponsor anak-anak, kita masih bisa masih bisa mengembalakan mereka. Jadi kayak Tuhan itu benar-benar sediakan. Jadi kayak pokoknya yang penting hati kita mau, kita tetap mengusahakan, ya selebihnya Tuhan yang mengerjakan, kayak gitu sih. Berarti waktu Anda bukannya tersita ya. Dulu kan maksudnya Anda makin fokus untuk melayani karena memang nggak ada kerjaan. Iya. Nah sekarang kalau kerjaan itu penuh-penuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Tuhan tetap atur dengan kirimkan orang yang bisa mendelegasikan tugas-tugas kantor dan Anda tetap tidak meninggalkan pelayanan Tuhan. Iya, betul itu. Puji Tuhan. Saya harap ini yang terjadi juga dengan siapapun juga. Saya harap kalian semua belajar dari Ricky dan Listi karena ada banyak orang yang saat nggak ada kerjaan ya pelayanan lah. Tapi pekerjaannya makin penuh, mulai lupa nanti. Ya alasannya begini, sorry kok repot, ya, sorry kok nggak bisa gitu ya, sorry nggak ada waktu, akhirnya begitu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan contoh dalam kehidupan kalian berdua bahwa Tuhan sudah buat tabungan kalian naik pun Anda tetap melayani. Karena Tuhan nanti memberikan penyediaannya bukan hanya omset tapi juga sampai orang sehingga Anda tetap ada waktu. Tidak ada alasan kalau tugas kita penuh terus akhirnya kita tidak pelayanan. Pelayanan itu seharusnya konstan di masa apapun. Saya mengucap syukur karena mereka berempat ini menjadi contoh di masa pandemi mereka mengambil keputusan untuk fokus kepada Tuhan. Tetapi saya berharapnya fokusnya bukan cuma kalau lagi sepi, tetapi di masa sepi ataupun di masa lagi rame, seharusnya kita tetap kelimpahan. Ya kayak seperti pernikahan gitu ya, di sakit maupun sehat ya kan, kurangan maupun kelimpahan, karena memang kita adalah mempelai Kristus kan, kita tetap melayani Kristus di masa apapun juga seharusnya begitu. Dan mereka adalah contoh yang luar biasa karena mereka mengambil keputusan di masa kekurangan, mereka melayani dan ada contohnya bahkan masa kelimpahan tetap melayani. Gudang naik ya tetap melayani Tuhan ya. Puji Tuhan kok. Ya, jangan ditinggalkan ya. So, terima kasih. Ada kesimpulan, ada pertanyaan? Ya, bisa memberikan doa kepada setiap CGers yang menyaksikan topical discussion malam hari ini. God's provision, penyediaan Allah juga tersedia, juga dibukakan, juga dilimpahkan atas para CGers yang menyaksikan malam hari ini. Tadi pada saat kita membicarakan mengenai bagaimana kalian tetap setia di masa kekurangan, karena saya tahu bahwa banyak orang ketika masa kekurangan justru datangnya kepada Tuhan itu marah-marah. Tapi saya bersyukur anak-anak rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ini, kalian bisa menjadi anak-anak yang datang kepada Bapa justru bukan datangnya itu mengeluh, tapi dengan kondisi kekurangan pun kalian tetap setia untuk mengerjakan visinya. Pada saat tadi kita membicarakan discussion malam hari ini, Bapak sepertinya membisikkan, aku Bapak yang mencintai setiap anak-anakku. Kalau kalian mengalami dan belum mengalami breakthrough, mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, belum ada breakthrough yang terjadi dalam kehidupanmu, Bapak berkata kepadamu bahwa Dia Bapak yang mencintaimu. Kalau Bapak di dunia aja, kami sudah punya 2 anak, kami sangat mengasihi anak-anak kami, terlebih Bapak di surga. Saya percaya Bapak tidak akan pernah mau meninggalkanmu. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pak Adrian bisa berdoa untuk para CGers. Ya. Kita akan arahkan tangan kepada mereka. Saat ini kami mau berdoa, baik para pemilik bisnis maupun para profesional. Jika di masa-masa ini engkau sedang mengalami kekurangan, saat ini engkau sedang mengalami paceklik, engkau sedang mengalami tekanan, mungkin keuanganmu sedang tersedot habis untuk biaya-biaya, sedangkan pemasukanmu bahkan berkurang ataupun bahkan nol. Biarlah saat ini kami bersama-sama
yang ada di tempat ini, kami mau meminjamkan iman kami bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang selalu menyediakan. Dia Bapa yang baik yang tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Hari ini hamba berdoa, biarlah setiap orang yang sedang mengalami tekanan ini bisa menjaga hatinya, tetap bersikap seperti anak yang baik kepada Bapa di surga. Anak yang selalu mengharapkan pertolongan dan selalu menaruh kekuatan kita itu hanya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan pakai pikiranmu sendiri, tapi biarlah engkau letakkan pengharapanmu di atas Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini biarlah kami berdoa, ada breakthrough terjadi dalam bisnismu, ada breakthrough terjadi di dalam karirmu. Kami berdoa ada breakthrough terjadi atas keuanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sedang mengalami tekanan ini mengalami kelepasan dari tekanannya. Orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam bisnisnya mengalami breakthrough di dalam bisnisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cuman rindunya, lakukan apa yang kau bisa lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Layani dia di masa apapun. Senangkan hati Tuhan di masa apapun. Senangkan apa yang Tuhan senang, yaitu melayani jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami berdoa, kami percaya dengan engkau tetap berpegang kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengangkat engkau dari segala kesesakanmu. Terimalah urapan yang baru, terimalah kekuatan yang baru, terimalah pengharapan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Dengan ini saya percaya Tuhan yang menyediakan itu akan bekerja dalam kehidupanmu. Jehovah Jireh itu biar terjadi atas kehidupanmu. Biar kami semua yang mengalami penyediaan Tuhan itu juga meminjamkan iman kepada Anda, dan Anda sendiri pun akan mengalami Allah yang menyediakan itu dalam kehidupanmu. We love you. 5,000. God bless you. God bless you.